اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wakhraja al-Hakimu wa Tirmidhiyu an Ibnu Abbasin qala. Imam Hakim dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, qala Rasulullah SAW bersabda, man jama'a baina salataini faqad ata baban min abwabil kabair. Siapa yang mengumpulkan dua salat dengan sengaja, maka dia benar-benar mendatangi pintu di antara pintu-pintu dosa besar, kecuali jamak, kecuali memenuhi syarat sengaja maghrib karo isya, subuh karo zuhur terus gitu. Nah, berarti dia sudah mendatangi pintu di antara pintu-pintu dosa besar. Wa Abu Dawud wa Ibnu Majah an Ibnu Umar salah satu la iqbalullahu ta'ala minhum salatul rajuli ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Ar-rajulu la ya'ti illa tibaron wa tibaru ayatiha ba'da ayafutaha. Ar-rajulun i'tabata muharraran ay ja'alahu abdan. Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Umar, ada tiga macam yang tidak diterima Allah dari mereka, yaitu sholatnya seseorang yang dia mengimami sekelompok orang, dan sekelompok orang yang dia imami itu membenci imamnya itu. Si imam itu enggak diterima sholatnya. Pemimpin yang tidak disukai itu apa? Kepemimpinannya itu enggak ada pahalanya, maka tidak diterima. Termasuk sholat. Kalau menjadi pemimpin kan ada pahalanya. Kalau disukai, kalau tidak disukai kan berarti keliru oleh pemimpin masalahnya. Terlalu banyak keliru, saking banyak kelirunya sampai tidak disukai. Wa rajulul la ya'ti illa tibaron wa tibaru ayatiha ba'da yafudah. Dan orang yang mendatangi sholat sambil membelakangi, maksudnya membelakangi yaitu melaksanakan sholat setelah waktunya sholat habis, itu enggak diterima sama Allah. Jadi sengaja begitu loh. Ya kan menentang aturannya, misalnya sholat zuhur jam 12 sampai asar jam 3, aku salatnya jam 4 kecuali jamak dan memenuhi syarat jamak. Itu nantang namanya, merusak aturan Allah. Tapi nek niatnya ora nentang ya mungkahanan, karena turu apa ya bisa ditampa kesalahan. Ora ditampa ora tandangi wae, bukan begitu. Tidak diterima itu maksudnya tidak, pahala yang disediakan Allah itu tidak diberikan semuanya. Ya tetap ada pahalanya, ini ora sempurna. Ngono iso arep terima gandeng ra sempurna, ganjarane ya tetap ra tandangi. Iki patine arep ra nandangi ya. Wa rajulun itabada muharraran au jangalahu abdan. Atau orang yang menjadikan seseorang yang merdeka menjadi budak. Menangkap orang untuk dijadikan budak, tidak terima malah. Warwa At-Dhahabiyu Anna Sallam qala, Imam Dhahabi menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, idza shalal abdu as-salata fi awal waqti sangitat ila sama wala nurun hatta tandahiya ilal arsy. Ketika seseorang itu salat di awal waktu, salatnya itu naik ke langit, dan salatnya itu berbentuk cahaya hingga sampailah salat itu sampai ngaras
Fanastaghfiru li sahibiha ila yaumil qiyamah. Dan salat itu diaras memohonkan ampunan untuk orang yang salat itu. Wa taqulu lahu hafidhakallah kama hawattani, mudah-mudahan Allah menjagamu bagaimana engkau telah menjagaku. Wa idza shallal abdu as-salata fi ghairi waqtiha sawitat ila sama wa la tulmatun wa idan tahat ila sama tolaku kama yulaku saubu al-khaliqu wa yudrub wa yutrabu biha wajhu sahibiha. Dan ketika seseorang itu sholat di luar waktunya, maka sholat itu naik ke langit, bentuknya itu gelap. Ketika sampai ke langit, sholat itu dilipat-lipat seperti pakaian, kemudian dipukulkan atau dilemparkan ke wajah orang yang sholat itu. Di zaman sampai sekarang tuh Arab itu sholat itu kalau tidak dipaksa itu tidak mau. Jadi orang itu kan sengaja menentang tidak mau sholat. Itu yang dimaksud apa jadinya dimaksud sholat di luar waktunya itu sengaja benar, dia itu nentang benar. Salat subuh sengaja enggak ngapa-ngapain sih, sengaja sholatnya nanti setelah jam 1 siang gitu loh. Nah, penundaan waktu itu kan sebenarnya tidak ingin melaksanakan, tapi sebenarnya ingin menentang saja. Nah, orang Arab itu sampai sekarang kan gitu. Saya membuat Mas Wawan cerita, sholat itu dipaksa, kalau tidak dipaksa ya begitu komat sholat itu kan di Mekah Madinah langsung tutup semua tuh. Entah sholat tanda, sebenarnya entah sholat tanda itu. Ada polisi soalnya nanti, tidak ditangkap. Cara Pak D Jawa sih, entah wudhu entah ndak wong tadi bar jual beli ngetik Allah Akbar Allah kapan langsung Allah Akbar. Loh, wudhunya kapan itu? Nah, itu ada maksud taking gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perlu disampaikan karena kadang-kadang kita itu kan sholatnya akhir, nggak sengaja. Yang penting itu kan nanti seperti di dalam tambihat apa gue boleh mengakhirkan sholat kalau memang niatnya itu nanti mau sholatan itu. Nah, ini niatnya itu ayo sholat, kamu sholat belum? Nanti maksudnya itu bukan benar-benar nanti mau melaksanakan. Itu hanya jawaban untuk tidak melaksanakan. Itu loh yang dimaksud itu. Wa akhraja Abu Sa'id an Ibni Umar fadlul waqtil awali alal akhiri ka fadlil akhirah ala dunya. Abu Sa'id meriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan keutamaan salat, keutamaan waktu awal di dalam salat itu dibandingkan waktu akhir itu seperti keutamaan akhirat dibandingkan dunia. At-Tirmidzi anhu al-waqtul awalu minas shalah ridwanullah wal waqtul akhiru afullah. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis waktu awal dari sholat itu adalah keridhaan Allah, sedangkan waktu akhir itu adalah ampunan Allah. Kalau awal dapat ridha Allah, kalau melaksanakannya akhir dapat ampunan Allah. Blendi, yuk cari ridha Allah. Aku mau cari ampunan aja ya, maksudnya saat engkau. Wato Baroniu ngan Umi Farwata. Imam Tabari mengatakan dari Umi Farwah. Habul amali ilallah tajilus sholah li awali waktunya. Amal yang paling disukai Allah itu adalah menyegerakan sholat di awal waktunya. Segera sholat itu disukai Allah. Rawa al-Bukhari an Zuhri. Imam Bukhari meriwayatkan dari Az-Zuhri
Qala dahaltu ala Anas bin Malikin bidim sako. Kata Zuhri, aku mengunjungi Anas bin Malik di Dimasko, di Damaskus. Wa huwa yabki, Anas bin Malik sedang menangis. Fakultu ma yubkik, aku pun bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Qala la a'rifu syai'an mimma atraktu illa hadis salata wa hadis salata qad duyingat. Sahabat Anas menjawab, aku tidak tahu sesuatu yang aku temui kehebatannya selain sholat ini. Selain sholat, dengan sholat ini sekarang benar-benar disia-siakan, disepelekan, padahal sholat itu hebat banget sampai aku nangis. Qolal Karmaniyu wal muradu, Imam Karmani mengatakan wal muradu bitatyingiha ta'khiriha nganil waqti al mustahabbi la annau akharuha ngan waqtiha bil kulliyati. Yang dimaksud di sini dengan menyiapkan sholat adalah mengakhirkan sholat dari waktunya yang disunatkan itu, bukan kok mengakhirkan waktunya sholat secara keseluruhan, tidak mau segera orang itu sholat. Ya, secara umum aturannya gitu. Tapi nanti kan masalah itu kalau salat subuh itu harus sedikit jeda setelah waktunya masuk. Salat zuhur ya begitu. Ada salat isya makin malam juga malah makin baik. Kan nanti ada aturan-aturan begitu tak? Nah, ngajinya cuma sampai di sini ya, salat subuh begitu ada langsung salat. Malah tidak utama itu. Salat zuhur begitu zuhur langsung salat. Itu tidak utama kecuali kalau segera mau ada kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Warwiya an Ukaili bin Abi Thalibin, diriwayatkan dari Ukail bin Abi Thalib, untuk amsi ma Rasulillah SAW. Kata Ukail bin Abi Thalib, saya berjalan bersama Rasulullah SAW. Fa'idan jamalun ya'tu hatta balagha Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada satu onta lari sampai di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maqala ya Rasulullah al-aman. Onta itu berkata, wahai Rasulullah al-aman. Falam yalbas hatta ja'a khalfahu a'rabiyun wahu sayfun maslulun. Nah, tidak selang lama setelah onta itu sampai situ, datanglah di belakangnya orang Arabi. Orang Arabi itu orang Arab pegunungan, orang kasar, tidak berpendidikan, datang membawa pedang yang terhunus. Faqala Nabi SAW, mada turidu min hadal miskin. Nabi SAW bertanya, apa yang engkau kehendaki dari hadal miskin, dari orang miskin ini? Maksudnya ini onta ini. Istilah kanjeng Nabi hadal miskin, lah kok matur itu min apa hadal jamal itu raja. Min hadal miskin. Dengar ya maksudnya. Ya. Datang ya karemu. Maksudnya membuat istilah mesra aja. Qala ya Rasulullah istara'ituhu bisamanin kasirin wa laisa huwa yutinguni fa'uritu an adbaha wa antafinya bilahmihi. Orang Arabi Badui itu menjawab, Rasulullah, aku membeli unta ini dengan harga yang banyak, mahal, tapi dia tidak taat, tidak nurut kepadaku. Ya sudah, mau saya sembelih saja, mau saya manfaatkan dagingnya. Kalau Nabi SAW lil jamali, jamal itu nek
Jim mim lam itu artinya onta bahasa Inggris kan camal atau camel nek jamal itu artinya yang ganteng apa cantik apa jamilah namanya jamilun iki ya sing wong ganteng ngono lho. Mula nek ana cah cilik jenenge Jamal kok ora tok unta ya ora kuwi mesti iki ganteng. Camel cam. Mula kowe nek jenenge anak ya ora ming Jamal ngono iki aku tok unta ngono to. Iya. Jamal. Kala Nabi SAW lil jamali ya ora galib nek maca jamal ya maring wong ganteng ngono to. Dawa cendaki penting bahasa Arab. Kala Nabi SAW lil jamal, Nabi SAW bertanya kepada unta itu, lima taksihi, mengapa engkau tidak taat padanya? Faqala ya Rasulullah lastu aksihi, wahai Rasulullah aku itu tidak mentaati dia, membangkang kepada dia. Li'anni lastu aqdiru ngalal ngamal. Aku tidak membangkang dia bukan karena aku tidak bisa bekerja. Tidak mau bekerja itu bukan karena aku tidak bisa bekerja. Walakin asihi li'annal qabilata allati ana biha ya namunangan salatul nisa'il akhirati. Tapi aku tidak mau bekerja karena qabilah masyarakat tempat saya berada itu mereka pada tidur tidak mengerjakan sholat isya, sholat yang paling akhir tiap hari itu. Falau ngahadaka ayyusal yang isya al akhirah ngahatuka alla aksihi madum tuhayyan. Kalau engkau wahai Rasulullah bisa mengambil janji supaya orang ini dan kabilahnya itu mau melaksanakan sholat isya, maka aku berjanji aku tidak akan membangkang selagi aku masih hidup, aku mau bekerja. Fa ini al-khawfu ayyang zilang alaihim adabun minallah azza wajal fa akunu fihim. Sebab aku khawatir kalau azab Allah itu turun kepada mereka sedangkan aku berada bersama mereka. Disembelih nggak apa-apa, aku takut kalau nanti pas kaum itu diazab Allah aku pas di situ. Fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ngahda alal arabiyyi alla yatrukas shalah wa sallama ilaihi al-jamala faraja'a ilahi. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengambil janji orang Arabi itu supaya tidak meninggalkan sholat isya, tidak meninggalkan sholat. Setelah itu Nabi menyerahkan unta tersebut kepadanya. Kemudian orang Badui itu pun kembali kepada keluarganya membawa unta itu. Wahukiangan ba'dis salaf diceritakan dari salah seorang ulama kuno, anau dafana ukhtan lahu matat, bahwa dia mengubur saudara perempuannya yang mati. Fasaqata minhu kaisun, jatuhlah kantong uangnya fihi di lubang kuburan itu. Fihi malun fihi malun di apa ya, di kantong uang itu ada uangnya. Uangnya dulu kan kepingan emas, dinar, dirham, perak, jadi kerepiak itu, repek. Fi qabriha, jatuh ke dalam lubang kubur si saudara perempuannya. Walam yasnur biha ta ing sarafangan qabriha, dan
orang itu tidak merasa kalau kantongnya jatuh, tidak menyadari kalau kantongnya jatuh, sampai dia meninggalkan kuburan itu. Fanabasahu ba'dama insarafan nas. Kemudian dia menggali lagi kuburan itu setelah orang-orang bubar. Fajadal qabra yasta'ilu 'alaiha naron. Nah, dia temukan ternyata kuburan adik perempuannya itu, saudara perempuannya itu berkobar-kobar apinya. Farada aturaba ilaiha, maka dia kembali mengembalikan tanah yang dikeduk itu tadi. Farja'ala ummihi bagian hazinan. Orang itu pun pulang kepada ibunya dalam keadaan menangis dan bersedih. Faqala ya umma akhbirni an ukhti makana tak malu. Orang itu berkata pada ibunya, wahai ibu, kabarkan kepadaku mengenai saudara perempuanku yang tadi mati itu dan apa yang dia lakukan. Qalat wa ma su'aluka anha. Ibunya bertanya, loh kok kamu nanyakan itu mengapa? Qala ya ummi ra'aitu qabraha yasta'ilu 'alaiha naron. Orang itu menjawab, wahai ibuku, aku melihat kuburnya itu berkobar-kobar apinya. Qala fabakat, yang bercerita pun mengatakan, maka ibunya itu menangis. Waqalat ya waladi, kemudian ibunya itu berkata, wahai anak lakiku, kanat ukhtuka tatahawanu bisolah, saudara perempuanmu itu menggampangkan sholat, tidak menganggap sholat itu penting. Waktu akhiruha ngan waktiya, dan suka mengakhirkan waktunya sholat. Fahadha halu man yuakhirus sholata ngan waktiha, fakaifa halu man la yusalli. Komentar yang menulis kitab ini. Nah, itu tadi cerita mengenai orang yang mengakhirkan sholat, yang meremehkan sholat. Bagaimana keadaannya atau ceritanya kalau berkaitan dengan orang yang tidak mau sholat? Wa nas'alullah ta'ala ayyu'inana 'alal muhafadzah 'alaiha bikama latiha bi awqatiha. Maka kita mohon kepada Allah agar memberi pertolongan kepada kita untuk bisa menjaga sholat dengan sempurna dalam hal waktunya dan yang lain-lainnya kan. Innau jawadun karimun ra'ufun rahimun. Sungguh Allah itu jawad, dat yang maha memberi, karimun yang maha lumo ya, ra'ufun yang belas kasih, rahimun yang penuh sayang. Tambihatun, hal-hal yang penting untuk diingat. Ahadua in anna ikhraja sholati ngan waktiha bilang udrin min kabairil kabair al-muhlikah, bahwa mengeluarkan sholat dari waktunya tanpa alasan yang bisa diterima, tanpa ngudur, itu termasuk di antara dosa-dosa besar yang merusak. Wajibu ngalaman fawwataha bighairi ngudrin al-qada'u fauron. Dan wajib bagi orang yang melakukan itu, tidak sholat dan mengeluarkan sholat dari waktunya, itu tidak sholat pada tepat waktunya, atau misalnya sholat duhur sebulan lalu sampai sekarang belum atau sholat ini habis subuh ini sampai saat ini belum saat subuh misalnya, itu namanya mengeluarkan waktu. Wajib bagi orang yang kehilangan sholat itu, yang belum melaksanakan sholat itu tanpa ngundur. Kalau bisa tanpa melaksanakan, tidak sholat dengan ngundur ya bisa aja. Belum sholat isya tadi malam, yang sholat isya tadi malam sampai sekarang belum melaksanakan. Karena apa? Tadi malam kumat gilanya. Nah, ketika kumatnya sebelum isya sampai subuh baru sadar.
Itu kan tadi waktu gila kan nggak punya kewajiban, jadi ya tidak melaksanakan, itu mundur. Edan, orang edan loh, edan betul. Utawa koma, ora titik, ora tanda pentung. Koma itu ya koma, pingsan sebelum bisa. Bar sholat maghrib koma, sadar-sadar bar subuh. Lah itu koma kan tidak ada kewajiban sholat. Tidak, kehilangan akal. Wajibu, nah itu ora perlu ganti karena itu pas keadaan itu kan tidak wajib. Belum saat subuh sampai sekarang juga belum saat isya, juga belum saat maghrib karena wis mati. Ya wajibu ngalaman fawwataha bi ghairi ngudin al qada fauran. Wajib bagi orang yang belum sholat itu segera sholat, segera mengganti sholat, segera nyaur sholat. Wa sarafa jami'a zamani lil qada ma'adal waqtal ladzi yahtaju li sarfihi fi tahsili ma alaihi min mu'nati nafsihi wa ngiyalihi. Dan wajib menggunakan seluruh waktunya untuk menyaur sholat itu. Kalau utangnya banyak bertahun-tahun nggak sholat, sadar kembali, sadar kembali maksudnya ini teringat atau menghabiskan waktunya untuk menyaur sholat itu di selain waktu untuk bekerja memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya. Misalnya utang 10 tahun tidak sholat, ya bisa aja tuh orang itu. Nah itu wajib dia itu segera nyaur sholatnya itu. Waktunya semua digunakan untuk nyaur sholat, kecuali dia harus bekerja mencari nafkah. Ya di luar jam itu maksudnya harus berupaya benar-benar untuk segera melunasi utangnya itu. Wa kama yahmu irajul waqti yahrumu taqdimuha nganhu ngamdan. Sebagaimana haramnya, tidak bolehnya mengeluarkan sholat dari waktunya. Sholat itu sengaja di luar waktunya, setelah habis waktunya itu tidak boleh. Begitu juga sholat sebelum waktunya tiba. Nah ini sebelum waktunya zuhur, sholat zuhur sekarang lah, nanti soalnya sibuk. Ya, kecuali kalau jamak kan ada aturan jamak takdim. Sholat ini sekalian aja lah, sholat zuhur nanti sama sholat zuhur hari Minggu, Senin, Selasa sekarang aja, ini ya nggak boleh diropel. Tapi kan yang nyaur sholat harus itu toh. Kemarinnya nggak salat zuhur ya, sekarang teringat ya di sahur. Wasaniha, dan yang sani apa lagi? Yang kedua, sani ini anak kedua apa? San, apa ya yang jeneng wae? Wasaniha, dan yang kedua, anna sholata tajibu awalal wakti wujuban wasangan, bahwa sholat itu wajib di awal waktu, itu wajib yang wasangan, yang ada kelonggaran. Falau at-ta'khiru an awalihi ila waqtin yasanguha malam yadunna fautaha. Maka orang itu boleh mengakhirkan sholat dari waktu awalnya sampai waktu dia longgar, selagi dia yakin tidak kehabisan waktu. Menunda sholat itu boleh selagi yakin tidak kehabisan waktu. Makanya saya tidak sampaikan yang namanya mengakhirkan sholat itu, yang dimaksud itu kalau kira-kira kalau ditanya kamu sholat belum nanti, padahal jawaban belum nanti itu maksudnya dia tujuannya itu bukan nanti mau sholat bener gitu. Ini jawaban menghindar saja, nanti juga kira-kira aja nggak sholat itu. Tapi kalau kamu mau sekarang sholat belum nanti benar-benar dalam hati itu ini lagi sibuk banget,
nanti itu ada waktu luang dan waktunya masih, aku sholatnya nanti, itu nggak apa-apa. Bisyartil azmi ala fi'liha fihi, dengan syarat memang ada niat, ada tekad untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Wa illa ngasa bitakhiri, kalau tidak ada niat berarti ya dia memang maksiat. Sudah waktunya zuhur dia belum sholat, dia itu belum sholat itu ya bukan kok nanti mau sholat, enggak, ya belum aja, atau malah niatnya mungkin tidak mau sholat kan gitu kan. Niatnya tidak mau sholat, kebetulan ada temennya datang ke situ terus ngajak sholat, terus jadi sholat, ya bisa juga. Niatnya tidak sholat, tiba-tiba ada gempa, habis gempa terus dia takut terus jadi sholat, ya bisa juga. Tapi tadi waktu dia belum sholat itu dia tidak pernah berkehendak untuk sholatnya nanti, enggak. Nah kalau orang yang biasa sholat pasti otomatis di dalam hati itu, misalnya Pak Wan sedang mancing, sudah waktunya zuhur, dia masih mancing, itu pasti maksudnya Pak Wan itu nanti setelah sebentar lagi saya mau sholat, 1 jam lagi saya mau sholat. Itu dalam hati pasti otomatis kalau sudah biasa sholat. Kalau tidak biasa sholat ya tidak ada niat seperti itu, tidak. Dan niatnya itu tidak harus diucapkan, niat ingsun mengko le sholat saiki mancing dhisik lillahi ta'ala Allahu akbar, ya orang. Otomatis itu dalam hati itu. Tapi bisa juga Pak Wan itu sholat zuhur sudah tiba, dia tetap mancing, niatnya memang lagi malas sholat, tidak mau sholat dalam sebulan ini, ya bisa juga kan itu. Nah kalau tidak ada niat nanti mau sholat tuh maksiat namanya. Kaman nama bila ghalabatin ba'da dhuhulil waqti wa qabla fi'liha, sebagaimana orang itu tidur setelah bila ghalabai, setelah ini maksudnya yang tidak ada kepastian untuk bisa bangun setelah masuknya waktu dan belum mengerjakan sholat. Misalnya sudah adzan subuh, dia sengaja tidur, nanti kira-kira padahal kalau dia tidur itu bangunnya setelah zuhur atau siang banget menjelang zuhur, pas adzan subuh malah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu maksiat namanya, tapi ya sholat dulu. Atau sudah zuhur, apa jenenge, tidak segera sholat padahal malah tidur, padahal ngantuk banget, padahal nanti kalau tidur itu kira-kira bangunnya bisa maghrib atau tambah sholat zuhur dulu. Itu maksiat ini. Hai sulam yaduna al istiqodah, selagi dia itu tidak yakin bisa bangun qabla daikil waktu, setelah waktunya habis, setelah waktunya sempit, au iqadi ghairihi lahu, atau tidak ada orang yang akan membangunkannya. Sudah waktunya zuhur, ngantuk banget, tak tidur dulu ya, nanti dibangunkan 1 jam lagi, 2 jam lagi sebelum asar, itu nggak apa-apa. Sudah waktunya zuhur, belum sholat, nggak ada orang kira-kira mau membangunkan, atau kalau dibangunkan ya sulitnya minta ampun, nekat, itu namanya maksiat. Maksiat lah. Wasalisuha anna fadilata awal waqti tahsulu bistighali bi asbabis sholati kataharatin wasatrin awal waqti summa yusalliha. Yang kedua, keutamaan melaksanakan sholat di awal waktu itu tetap berhasil dengan kesibukan orang melaksanakan sebab-sebab sholat, melaksanakan pembukaan kegiatan sebelum sholat seperti bersuci, wudhu atau mandi besar, dan menutup aurat. Itu kan butuh waktu. Zaman dulu bisa butuh waktu panjang itu. Wudhunya misalnya harus cari air dulu 1 kilometer dari tempatnya, ya toh?
Nah, di Gunung Kidul mungkin atau di daerah pegunungan masih ada yang kondisinya seperti itu. Mau sholat zuhur ternyata air di bak penampung air habis, maka dia harus mengambil air dulu di sungai atau di telaga yang jaraknya 1 kilo, gitu. Jadi sehingga dia setelah ambil air wudhu sampai di rumah itu waktunya sholat sudah tinggal sedikit, berarti kan dia tidak di awal waktu, dia tetap dapat pahala sholat di awal waktu karena tadi dia melaksanakan kegiatan pra sholat. Atau menutup aurat. Menutup aurat ya contohnya sarungan sak jam apa ya, atau mungkin sarungnya sobek-sobek. Nah, dia mau sholat ternyata sadar, sarungnya itu sobek-sobek lagi nih, harus menjahit dulu, ya toh. Menjahit sendiri nggak bisa, datang ke tempat Pak Rawi, ternyata Pak Rawi sedang bekerja di luar kota. Nyusul arah situ sholat. Ning contoh ya warabinguha. Jadi misalnya duhur sampai asar gitu, duhurnya jam 12, asarnya jam 3. Jam 12 sampai jam 1 itu berarti awal waktu. Jam 1 sampai jam 2 itu tengah waktu. Jam 2 sampai jam 3 itu berarti termasuk akhir waktu. Cara membaginya kira-kira kayak begini. Warabinguha yang keempat, anau yundabu takhirus sholah ngan awal waktu liman tayakana jamangatan. Disunatkan untuk mengakhirkan sholat, mengakhirkan waktunya sholat kalau dia berkeyakinan dengan mengakhirkan sholat itu dia bisa sholat jamaah. Tuh, misalnya suami istri, nah, istrinya udah mau sholat duhur. Kalau sholat duhur segera ini aku nggak bisa jamaah sendiri, tapi kalau sebentar lagi suamiku pulang nanti bisa sholat jamaah bareng. Nah, itu lebih baik malah nanti aja supaya bisa jamaah. Asnahu wa sekira-kira nanti kalau sampai di tengah-tengah misalnya mau sholat duhur itu jam 12, sholat asar jam 3, istri itu sendirian atau anak itu sendirian, nanti sebentar lagi temanku atau saudaraku atau suamiku atau istriku datang, nanti aja deh, kira-kira nanti datangnya itu sebelum jam 2 kok. Nah, itu kan sampai tengah-tengah itu. Tapi kalau kira-kira datangnya nanti ya setengah 3 padahal jam 3 itu sudah ngasar, itu lebih baik sholat sendiri. Ya setengah 3 itu kalau benar-benar datang, kalau dia terlambat ternyata datangnya jam 5. Ya repot ini. Wa in fakhusat ta'khiru malam yadik al waktu. Meskipun tidak baik mengakhirkan waktu sholat selagi waktunya itu tidak sempit, maka daliman donaha idalam yafus at-ta'khiru. Begitu juga orang yang mengira bahwa mengakhirkan sholat itu tidak bagus, bihaisulaya itu ngala nisfil waktu, sekiranya tidak lebih dari separuh waktu. Walain tabu at-ta'khiru mutlaqan liman syakka fiha. Tidak disunatkan mengakhirkan sholat secara mutlak bagi orang yang ragu, ragu mengenai bisa sholat atau tidak, tahu waktu atau tidak. Sekarang itu kan kalau zaman dulu itu masalahnya jam itu lihat matahari, gitu. Nah, sekarang kan ada jam digital macam, jadi lebih mudah. Makanya dulu itu orang puasa aja, itu puasa Ramadan tuh sahurnya aja tengah malam, nggak berani seperti sekarang itu jam 12 apa jam nenek kita, kakek kita, maksudnya angkatanku Pak Sakur itu nenek-nenek kita, kakek-kakek kita itu kalau sahur ya memang nggak berani kok jam misalnya seperti apa sahur
untuk puasa Ramadan itu kok jam setengah 4 seperti kita nggak berani. Berarti jam 12, jam 1 gitu. Karena sulit menandai waktunya itu, jamnya itu. Tahu-tahu cuma melihat, yang harus diperhatikan cuma melihat atau fajar toh. Maksudnya orang fajar itu ya, fajar di langit toh, kan ribet banget ya. Salat zuhur kira-kira kalau sudah zuhur sudah salat, karena itu kita nggak bisa zaman dulu nggak bisa mepet-mepet waktunya. Tahu-tahu nanti asar. Misalnya saat asar itu penandanya begini. Waktu masa asar ini ya nanti kan ada di sini. Ini kayu atau ini ya dibeginikan kena sinar matahari. Bayang-bayangannya kan ke sini, apa ke sini, apa ke sini ya. Oh, bayang-bayangnya sampai sini ya di garis gitu. Dengan ini itu lebih panjang mana? Kalau masih lebih panjang ini belum asar. Kalau sama atau lebih panjang ini berarti sudah asar. Nah kan repot banget ini. Mar ngenteni menunda salat zuhur iki ndadak ngukar-ngukur ngono. Nah saiki kan jam atau HP atau jam kan itu. Nah, keadaan-keadaan seperti itu ya mengubah perilaku tuh. Kita sekarang bisa misalnya imsak itu jam 4 lebih 15 menit, kita masih bisa jam 4 kurang 5 menit sahur aja masih mungkin, masih bisa karena kita tahu secara pasti masih 5 menit lagi. Zaman dulu ya enggak bisa, angel banget toh. Melihat fajarnya udah muncul belum, ngetik-ngetik mak beduduk, ya kan repot toh. Nah gitu loh. Nah itu kira-kira kayak begitu. Makanya di dalam sholat itu ya begitu juga. Karena ada sistem apa itu penanda waktu yang lebih sekarang ya lebih istilahnya lebih gampang, jadi pelaksanaannya juga lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aturan secara umum begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam.